Halo, di video sebelumnya kita kan sudah bahas tentang perbedaan yang bagian ini nih ya. Ketika ada satu perbedaan yang seperti ini, maka daerah penyelesaiannya atau DHP-nya jadinya seperti ini gitu ya. Ini untuk satu bentuk pertidaksamaan ya, PTLDV. Langsung aja yuk kita belajar sama-sama. Nah, misal nih, di sini ada beberapa pertidaksamaan linear dua variabel atau yang disebut dengan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Ini adalah sistem pertidaksamaan linear dua variabel karena dia lebih dari satu. Bagaimana melukis pertidaksamaan ini? Maka langkah awal kan kita menentukan titik potong untuk setiap pertidaksamaannya nih ya. Kalau untuk pertidaksamaan yang ini x plus 2y lebih dari sama dengan 8, maka titik potongnya adalah 0,4 dan 8,0. Kalau yang 3x plus y lebih dari 9, maka titik potongnya adalah yang 0,9 dan 3,0. Dari mana ini kita bisa tahu? Nanti kita pelajari lebih lanjut ya. Sebelum ke sana kita perhatikan yang untuk pertidaksamaan yang dua ini, x lebih dari 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Untuk pertidaksamaan itu kita tidak perlu lagi mencari titik potongnya, tapi langsung bisa kita ketahui daerah penyelesaian atau daerah himpunan penyelesaiannya yang mana. X lebih dari 0 dan y lebih dari sama dengan 0 itu kan maknanya x dan y nya itu ya positif ya kan, lebih dari sama dengan 0. Maka kalau x dan y itu positif ketika kita gambarkan di grafik kartesius seperti ini, x di sana sumbu y ya. X yang positif dan y yang positif kan ada di daerah yang sini. Maka daerah inilah yang menjadi daerah himpunan penyelesaian untuk daerah yang pertidaksamaan yang dua ini. Gitu ya. Oke. Karena kenapa? Karena kalau di bagian ini, di bagian yang sini nih, ini kan x-nya negatif. Ini kan x-nya negatif gitu. Memang y-nya positif tapi x-nya negatif. Kalau di sini dua-duanya negatif, xy-nya negatif. Kalau di sini y-nya yang negatif gitu. Maka ketika dua-duanya yang positif, maka di daerah yang sebelah sini nih. Ya. Oke deh, gitu ya. Sekarang kita cari untuk titik potong yang pertidaksamaan yang ini x plus 2y lebih dari sama dengan 8. Nah, titik potongnya berarti kita pakai titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y ya. Untuk yang ini berarti gini ya. Oke. Untuk itu berarti titik potong terhadap sumbu x berarti y-nya 0 ya. Ketika y-nya 0, x-nya berapa tuh? Gitu ya. Ketika y-nya 0, x-nya adalah, langsung masukkan aja, x plus 2 dikali 0 sama dengan 8. Kan kita bikin bentuk persamaan dulu ya. Oke deh, kemudian berarti x nya sama dengan 8. Berarti titiknya adalah, titik itu x, y, berarti 8,0 yang bagian ini gitu ya. Oke, sekarang ketika x nya sama dengan 0, maka y nya adalah 0 ditambah 2 dikali y ya, sama dengan 8 gitu kan ya. X nya kita ganti 0, berarti 2 kali y itu 2y sama dengan 8. Y nya adalah 4, berarti titiknya adalah titik itu x, y, berarti titiknya adalah 0,4 yang ini ya gitu. Jadi titik potong untuk x plus 2y lebih dari sama dengan 8 adalah 0,4 dan 8,0. Kita masih mencari titik potong dulu ya. Sekarang kita coba yang 3x plus y lebih dari sama dengan 9. Oke, kita coba itu pakai warna aja. Oke, kita coba yang ini ya. Ketika x-nya 0, berarti y-nya masukkan deh 3 dikali 0. Setiap x-nya kita ganti dengan 0 ya. Ditambah y sama dengan 9. Untuk cari titik potong selalu bikin sama dengan seperti ini dulu ya. Oke.
Kemudian 3 kali 0, 0 tambah Y ya. Y sama dengan 9. Berarti titiknya adalah X, Y kan, 0,9 yang ini ya. Oke. Kemudian ketika sekarang Y-nya sama dengan 0, maka ganti setiap Y dengan 0. 3 kali X ditambah Y, berarti Y-nya ganti 0, sama dengan 9. 3 kali X itu 3X ya, sama dengan 9. Berarti X-nya adalah 3. Berarti titiknya X, Y, berarti 3,0 yang ini ya. Itu adalah titik potong untuk 3X plus Y lebih dari sama dengan 9. Oke, sudah kita temukan titik potongnya yang ini dan yang itu. Maka kita lukis di grafik Kartesius. Gitu ya. Ini sumbu X, itu sumbu Y gitu ya. Kemudian kita lukis garisnya. Misal 0,4 dan 8,0. Saya mau pakai warna hijau. 0,4 itu di sini ya. Katakanlah 4 itu di sini, gitu ya. 8,0 katakanlah dia 8-nya di sini, gitu ya. 0,4 dan 8,0 ini kan satu pasang nih untuk satu garis. Tarik satu garis. Tuh, garisnya tidak putus-putus karena di sini ada tanda sama dengan, gitu ya. Ada tanda sama dengan ini, yang sama dengan yang ini nih ya, gitu. Kemudian sekarang saya mau ganti warna biru untuk yang garis yang kedua. 3X plus Y lebih dari sama dengan 9. Tipenya ini ya, 0,9 katakanlah di sana 0,9. 3,0, 3 itu X nya, 0 itu Y nya, berarti 3,0 di sini nih, gitu ya. Tarik satu garis. Garisnya juga tidak putus-putus karena dia ada tanda sama dengannya, gitu ya. Oke deh. Kalau sudah terbentuk seperti ini, kita baru cari daerah langkah yang ketiga ya, daerah arsirannya, daerah himpunan penyelesaian yang mana. Kalau diamati itu kan tandanya dua-duanya lebih dari sama dengan ya, lebih dari sama dengan berarti yang diarsir itu yang bagian atas atau kanan garis gitu ya. Maka yang bagian atas atau kanan garis itu masing-masing. Untuk yang warna biru dulu ya, yang garis yang kedua saya pakai warna biru, berarti yang atas atau kanan, berarti kan yang kanan garis yang ini yang kita arsir ya, sampai sana gitu ya. Itu adalah yang garis kedua. Garis yang pertama saya kan pakai warna hijau tadi, saya arsir yang bagian kanan atau atas. Yang bagian kanan atau atas yang ini gitu ya. Kemudian DP-nya yang mana? Untuk X lebih dari 0, Y lebih dari 0 kan sama yang bagian kanan ini ya. Maka DHP-nya yang mana atau daerah himpunan penyelesaiannya yang kena kedua arsiran tadi, biru dan hijau gitu ya. Biru dan hijau, berarti yang ini. Yang ini saja, dia terbatas di sini. Yang ini dan yang ini. Terbatas di sini aja gitu ya. Nih. Oh, mau pakai hitam. Nih. Terbatas yang di garis hitam ini aja. Ini adalah DHP dari sistem pertidaksamaan linear yang dimaksud gitu. Kalau kita gambar sekali lagi di bagian yang ini juga dari awal, maka hasilnya adalah gini ya, 0,4, 8,0, ini satu garis gitu ya. Kemudian 0,9, 3,0 gitu ya, ada satu garis. DHP-nya yang bagian ini aja, ini DHP gitu. Kalau mau diarsir yang bagian ini gitu, tidak melebihi garis yang hitam, biru, pink dan biru hitam yang ini gitu ya. Kalau saya mau pakai kuning itu dia terbatas yang di kuning ini aja gitu deh. Kalau dia lebih dari satu, kalau dia lebih dari satu pertidaksamaan, cari yang diarsir oleh kedua garis tadi, arsiran yang mana. Mudah kan ya? Oke, sekarang ketika ada
bentuknya seperti ini. X lebih dari sama dengan 4 kalau hanya X saja. Kalau tadi kan X dan Y ya, kalau ini hanya X saja seperti ini, maka kalau ada, kan kita bikin sama dengan dulu, X sama dengan 4. Kalau ada bentuk X sama dengan, seperti ini, maka garisnya itu vertikal atau berdiri gitu ya. Jadi titik 4 tarik garis vertikal gitu. Arsirannya tetap lebih dari itu atas atau kanan garis, karena garisnya vertikal kan nggak ada atas, berarti kita arsir yang bagian kanan gitu. Jadi seperti ini ya. Di sini angka 4 gitu ya. Kalau Y ini kan bikin Y sama dengan ya, Y sama dengan garisnya tidur atau horizontal gitu ya. Y sama dengan 3, berarti di sini titik 3 gitu ya. Lebih dari arsirannya lebih dari ya, arsirannya atas atau kanan garis, karena garisnya itu tidur atau horizontal, maka kita arsir yang bagian atas. Inilah DHP-nya. Inilah DHP-nya gitu. Ini DHP seperti itu. Mudah kan ya? Oke, kalian bisa karena terbiasa. See you in next video. Bye bye. Tetap belajar.